hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Terima kasih. Di sesi terakhir Rakyat Bersuara saya langsung menuju ke Bung Ali Alatas, paman dari almarhumah Vina. Bung Ali masih bergabung bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono. Bung Ali, audionya masih sudah terhubung dengan baik, Bung Ali? Iya, baik. Mungkin singkat saja karena mungkin audio belum terlalu baik ya. Tapi Anda sampai hari ini meyakini, karena ada yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal, ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan. Anda dan keluarga, tentu Anda berkomunikasi kepada seluruh keluarga, meyakini bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah kasus pembunuhan terhadap keduanya. Dan pelakunya masih berkeliaran. Saya pribadi meyakini ini adalah pembunuhan. Bahwa ini bukan kecelakaan tunggal, ini pembunuhan, dan pembunuhnya masih berkeliaran. Saya ingin tanyakan, apakah Anda memiliki keyakinan bahwa 8 terpidana yang saat ini mendekam di penjara merupakan pembunuhnya? Untuk perihal 8 terpidana, saya keluarga alangkah kita ini kalau pihak kepolisian ini membuka CCTV yang ada di tempat tersebut agar ini cepat selesai dan sebagai alat bukti yang sangat. Oke, artinya Anda masih menyimpan keraguan untuk itu ya? Oke, ini jawaban jujur dari seorang paman Vina bahwa iya pembunuhan, bahwa ada pembunuhnya tapi 8 terpidananya ia masih bertanya-tanya. Oke, baik. Terima kasih Bung Ali Alatas, paman dari almarhumah Vina. Saya menuju ke ke Bung Saur. Silakan Bung Saur. Pernyataan terakhir, closing statement. Saya sangat berterima kasih kepada Rakyat Bersuara seperti yang kita pandu, karena saya memaknai berkat karya-karya jurnalis lah. Kemudian ini bisa jadi kursus dan kemudian bisa keadilan itu kemudian lebih dapat kita temukan. Oleh karena itu tema hari ini bicara soal 7, semua kita sekarang ini paling tidak bersukacita, dan saya dengar dari ibunya Vina, Ibu Sukaisi, ketika dia membacakan, saya dengar sendiri dia sangat berbahagia ketika Peggy dibebaskan. Bahkan berbahagia ketika sangat berbahagia. Artinya gini loh Mas Iman, ada naluri ibu. Sama, ada 7 sekarang ini sedang mencekam seperti Mas Rianto, putusannya nggak tanggung-tanggung seumur hidup. Kalau ada kemungkinan sekarang Peggy bebas, berarti polisi salah menerapkan atau proses hukum. Berarti ke-7 kemungkinan ini sama dengan kesaksian pamannya, bahwa dia yakin bahwa Vina dan Eki itu dibunuh, tetapi dia bertanya-tanya sendiri. Baik. Kalau saya mengatakan putusan daripada Dirkrim Polda Jawa Barat untuk menyelamatkan jangan sampai beban kepada kepolisian, kembalikan kembali kepada pengadilan, dorong semua kita termasuk penyidik ikut mendorong supaya PK dilakukan. Baik. Dan kita tunggu apakah setengah tahun, 1 tahun, sehingga dengan putusan PK kemudian apakah memang betul 3 DPO itu dikejar, sehingga 2 saudara kita yang meninggal, Vina dan Eki, dia juga mendapat keadilan karena itu juga saudara kita. Baik. Mereka yang paling merasakan penderitaan yang itu diteriakkan oleh Rasman dengan Mas Rianto, saya kira kita juga pasti tidak adil, keluarganya pasti juga sangat terpukul, keluarganya Vina dan Eki, kalau sampai orang di penjara anaknya, padahal itu bukan pembunuh, berarti mereka dapat penderitaan 3 kali. Itu kenapa ini penting. Jadi demi kita semua, termasuk juga korban ini. Jangan sampai anaknya sudah meninggal, tetapi kemudian orang dipenjarakan padahal tidak pembunuhnya. Itu tidak fair, tetapi juga tidak fair kemudian semua bebani kepada polisi, padahal yang berdarah-darah adalah hakim. Nah, karena putusan pengadilan supaya seimbang, kembalikan ke pengadilan, yaitu instrumennya adalah upaya hukum luar biasa namanya PK,
Sehingga dengan demikian apapun nanti putusannya, Baik. inilah menjadi acuan kita. Kita Itu, tunggu Mas. nanti Terima kasih. PK-nya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Pak Arianto, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Baik, terima kasih. Sejak pertama kali saya masuk di sini ya, itu membahas masalah ini, gonjang-ganjing ini. Dan saya waktu itu sangat, kasihan masyarakat ya, karena tiap hari disajikan dengan perdebatan-perdebatan yang saling menohok. Yang ditohok adalah sistem peradilan kita. Kita anggap itu peradilan sesat. Polisi yang amburadul, polisi yang tidak profesional dan sebagainya. Perdebatan-perdebatan itu jadi makin seru karena apa? Karena para pengamat, para ahli, para ahli-ahli hukum semua menyampaikan argumentasi dia berdasarkan apa yang dia lihat dan menganggap masing-masing benar. Sehingga masyarakat jadi dibingungkan. Yang celaka lagi adalah banyak pihak-pihak yang dikorbankan. Sementara ini pihak kok tersangka yang dibilang salah tangkap, ini orang nggak salah kok kemudian dimasukkan, kemudian di PG itu sehingga kehilangan mata pencarian dan susah mencari pekerjaan. Pak Rudiana itu dianggap dia sebagai dedengkotnya yang bikin ini kasus ini rekayasa. Polisi dianggap tidak profesional dan sebagainya. Terus siapa lagi? Banyak sekali semua dirugikan karena hujatan-hujatan yang akibat daripada mengikuti perdebatan ini. Tapi saya lega hari ini Pak, karena apa? Dalam benak saya, ini perdebatan-perdebatan ini adalah menanyakan mengenai kebenaran peradilan kita kan gitu kan. Nah sekarang untuk memberikan penjelasan yang clear mengenai apakah peradilan kita itu sesat apa tidak, itu tadi jalannya hanya melalui PK. Itu. Makanya itu kan kemudian kalau untuk debat yang kedua mengenai PG ini apakah benar orang apa atau apakah suatu tindakan sewenang-wenang apa tidak, ya itu jalannya adalah pra peradilan. Nah sekarang pra peradilan kebetulan sudah diputus dengan mengabulkan itu. Saya senang karena apa? Kemudian ada selalu jalan hukum walaupun ini belum tentu tepat juga menurut katanya Pak Nasution tadi gitu kan. Nah, makanya itu Pak ya mudah-mudahan ini yang perdebatan ini Pak nanti akan cepat segera reda Pak gitu ya. Apabila ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah PK yang diajukan oleh para pihak itu tadi. Mudah-mudahan oleh hakim diputus dalam 1 bulan ini. Mungkin Pak itu 1 bulan. Bisa saja kalau hakim mau bisa maraton. Oke. Kan putusan Kita itu kan betul. tidak ada sidang lagi, hanya melihat apa memori PK-nya, kemudian dianalisis oleh para hakim yang wakil Tuhan itu ya. Kemudian diputuslah itu. Jelas putusannya gitu Pak. Mudah-mudahan kalau itu sudah ada kemudian maka akan ternyata pengadilan yang dibilang dulu itu sesat, apabila PK-nya ditolak berarti kan itu masih tetap berarti pengadilan yang dulu dibilang sesat itu tidak sesat. Memang betul. Tapi kalau kemudian dikabulkan, berarti memang dulu tuh penyidikan yang saya nilai selama ini 100 ternyata salah total kan, harus diperbaiki. Hanya dengan menunggu PK itu Pak, kita akan bisa melihat dengan jelas kemana polisi harus bertindak. Kalau PK-nya itu mengabulkan, ya berarti polisi harus menghentikan yang 8 tadi kan dibebaskan, kemudian si Peggy tidak boleh diperiksa lagi gitu kan, cari lagi mulai dari awal seperti sarannya Pak Reza tadi, dimulai dari awal dengan scientific crime investigation, dengan meneliti semua HP dan sebagainya, dibuka semua. Walaupun saya bertanya-tanya, dulu tahun 2016 saja nggak bisa dapat bukti-bukti, apalagi sekarang yang sudah sekian tahun, apakah itu bisa apa tidak? Nah, saya makanya itu apapun yang akan terjadi, mudah-mudahan Pak Hakim di Mahkamah Agung sana itu segera memutuskan ini, gonjang-ganjing ini sebetulnya yang benar yang mana? Apakah hukum yang sesat atau hukum yang harus diperbaiki, atau ya karena akibat dari para film itu tadilah yang kemudian memprovokasi rakyat untuk mencela sistem hukum kita. Baik. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Silakan, Bung Tony. Singkat saja, jangan terlalu panjang. Silakan. Ya, ada 2 hal. Pertama, kakaknya Vina, Mbak Marliana, setelah putusan itu WhatsApp ke saya menyampaikan selamat. Kakaknya Vina, Mbak Marliana, selamat atas kemenangannya. Makasih Mbak, saya ikut senang Peggy bebas. Artinya dia sendiri tidak yakin bahwa Peggy itu pelakunya waktu itu. Betul, itu. Kedua,
apabila Hakim Eman Sulaiman ternyata siapapun itu, kelompok manapun itu, dilaporkan atas keputusannya yang sah secara konstitusi, ya, pasti masyarakat Indonesia pasti bergejolak. Lihatin omongan saya, karena dia memutus itu berdasarkan hukum, ya. Jadi kalau penetapan tersangka itu kemudian dibatalkan, jelas karena alasan penyidik menetapkan tersangka, kenapa tidak dilakukan pemanggilan dulu terhadap Peggy Setiawan, berdalih karena sudah DPO. Nah, sementara DPO dari penjelasan dari jawaban yang disampaikan kepada penyidik, ya, itu ditetapkan pada tanggal 15 September 2016. Lalu dikajilah, dianalisa apakah penetapan DPO pada tanggal 15 September 2016 apakah sesuai prosedur atau tidak. Saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 yang sekarang dicabut dengan digantikan 6 tahun 2019. Tapi saat itu masih berlaku pada saat penetapan DPO 15 September 2016. Dalam pasal 31 Perkapolri tersebut menyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil guna untuk pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali, kemudian keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang menjadi DPO, ya, menurut Perkapolri pasal 31 tersebut, yaitu 1, orang yang ditetapkan DPO haruslah statusnya sebagai tersangka karena kata awalnya tersangka. Kedua, haruslah dilakukan pemanggilan. Di situ dikatakan lebih dari 3 kali, ya. Sehingga, ya, kalau hal itu kemudian tidak dipenuhi, maka penetapan DPO itu adalah batal demi hukum. Terbukti penyidik dalam pra peradilan tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Peggy Setiawan sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai ditetapkan DPO 15 September 2016. Terbukti penyidik tidak mampu menunjukkan surat panggilan sebelum ditetapkan sebagai DPO tanggal 15 September 2016. Lalu kalau DPO-nya batal, apakah Peggy Setiawan adalah seorang DPO? Bukan. Kalau bukan, berarti Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai, yang diduga Peggy Elias Peron. Kalau orang yang dicurigai, mbok ya lebih bijak dilakukan saja penyelidikan dulu. Dilakukan saja penyidikan dulu, diperiksa dulu. Kan bagus kalau begitu. Okay. Nah, jadi tapi Anda meyakini bahwa Peggy itu ada tapi bukan Peggy Setiawan yang dimaksud selama ini. Peggy yang lain. Kadif Humas mengatakan sudah mengumpulkan nama-nama Peggy itu sampai banyak, ada 5 orang. Kemudian Pak Benny Mamoto juga menyampaikan. Sehingga dari pernyataan Pak Kadif Humas Polri dan dari Komisioner Kompolnas, berarti kan ada 4 Peggy lagi. Periksa, umumkan ke publik. Baik. Itu. Baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Saya ke Bung Rasman, silakan Bung Rasman. Terima kasih. Riza. Saya terima kasih Bang Saur nih. Ini baru berdebat tapi jitu gitu kan. Pertama dan yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Dan kalau itu bahasa itu adalah bahasa yang serius. Artinya ada provokasi yang dibangun melalui forum ini. Yang kedua, saya memberi pesan yang terang benderang kepada Polda Jabar. Lakukan upaya untuk membuat surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung tentang putusan hakim terkait dengan DPO. Apakah dipanggil dulu 3 kali, kemudian diperiksa dulu sebagai calon tersangka, sementara dia DPO. Itu poinnya. Agar kita paham bahwa besok-besok
Kalau orang DPO dipanggil dulu calon tersangka, dan kalau dia lari baru kita lihat akibat hukumnya seperti apa. Berikutnya, kita minta Polda Jabar juga dan atau siapapun masyarakat Indonesia untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang putusan ini juga terkait dengan beberapa hal, termasuk contoh, sekuat apa sih Perpol, sekuat apa sih Perkap, sekuat apa sih Perkaba. Oke, baik. Bukankah kemarin kalau saya tidak salah ada statement yang baik sekali dari Pak Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas, Bang. Beliau mengatakan bahwa tidak semua putusan yang harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Dalam pikiran saya itu arahnya ke hakim. Bahwa Perpol, Perkap itu adalah sesuai dengan perkembangan. Sesungguhnya tidak boleh disamakan dalam memutus suatu perkara seorang pelaku kejahatan membunuh atau mencuri. Ini pesan yang serius. Karena itu saya minta kita semua penegak hukum dan masyarakat Indonesia untuk secara logika memandang ini. Kenapa? Karena menurut pandangan saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, tapi masih ada yang harus kita selesaikan. Perkara saudara Peggy sudah dibebaskan, itu hak konstitusional dia. Tapi tidak berarti ada proses hukum yang berikutnya. Yang terakhir, saya minta saudara, maaf jangan jawab ya Tony ya, karena ini closing statement. Saya hanya menasihati Adinda. Adinda itu adik saya. Dulu saya lebih gila dari cara saudara. Tapi kadang-kadang kita yang baru masuk kota ini, kita lupa bahwa kepala kita sudah benturan kemana-mana, sudah berdarah-darah. Kita kira kita masih kuat. Saya hanya ingatkan itu. Ada satu orang yang saudara atau Adinda bicara kemarin di salah satu TV swasta, merendahkan dia. Dan banyak yang protes. Hanya ingatkan Adinda, jangan ulangi. Saya pun keras, tapi saya hormat kepada senior saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau saudara mengatakan saudara lebih pintar, silakan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya dokter dan saya pertanggungjawabkan keilmuan saya. Baik, terima kasih Bung Rasman Arif Nasution. Terakhir saya ke Bung Reza. Bung Reza, saya tertarik dengan pernyataan Anda. Polisi pasti memiliki data rinci. Dan jika itu dibuka, termasuk percakapan lewat handphone, maka pasti akan ketemu siapa pelakunya. Artinya, ada yang belum tuntas dibuka di pengadilan? Saya tidak menggunakan kata pasti. Saya ulangi, firasat saya mengatakan bukti rinci komunikasi elektronik itu ada. Dan mungkin disimpan di suatu tempat di Polda Jabar sana. Dan perkiraan saya, kalau bukti laporan bukti komunikasi elektronik ini dibuka, tambahan lagi disertai dengan bukti-bukti saintifik lainnya, maka hitung-hitungan di atas kertas menurut saya, simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik arah dan nasib para terpidana pun terbuka kemungkinannya berubah 180 derajat. Bebas. Bebas merdeka. Sepanjang bukti saintifik, terutama bukti komunikasi elektronik dibuka. Karena itu saya tidak memprovokasi, tapi saya mengajak. Karena setahu saya yakin rakyat berdaulat, citizen, netizen juga punya hak untuk bersuara. Termasuk menyemangati Mabes Polri untuk mencari di mana gerangan bukti komunikasi elektronik itu. Yang selama ini belum pernah dibuka dimanapun termasuk di peradilan. Dan lebih-lebih tidak pernah diangkat atau diajukan di ruang persidangan. Baik. Ini pernyataan yang sangat kuat dari Bung Reza Indragiri, seorang psikolog forensik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan juga kita akan lihat ke depan sehingga kebenaran akan muncul, ya, yang kemudian kita bisa melihat siapa dan di mana pelaku sebenarnya. Dan ini tentunya masih menjadi pertanyaan, kalau kata netizen, masih menjadi hantu. Kematian Vina dan Eki yang janggal belum terang. Bagaimana kasus Vina sesungguhnya, bagaimana pula nasib mereka yang jadi terpidana seumur hidup hukumannya. Jawaban-jawaban yang seharusnya bisa diungkap tuntas dan selayaknya segera. Saya Aiman Wicaksono undur diri beserta narasumber istimewa saya pada malam hari ini. Sampai bertemu di Rakyat Bersuara selanjutnya.